Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sekarang kita akan belajar tentang tematik tentang tulang, otot, dan kelainannya. Sebelumnya sudah Mister jelaskan tentang tulang dan otot. Namun kali ini kita akan lebih rinci lagi, lebih detail lagi membahas tulang, otot, dan kelainannya. Untuk otot itu adalah sebagai alat gerak aktif, sementara tulang adalah sebagai alat gerak pasif. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tulang dahulu. Untuk tulang, di sini yang pertama yaitu alat gerak pasif pada tubuh manusia. Nah, yang pertama ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu atau tulang kepala. Tulang kepala di sini Mister tulis cantumkan tulang rahang bawah karena sebagai alat gerak. Untuk yang di bawah ini gambarnya banyak sekali, tulang dahi, tulang hidung, tulang atas dan sebagainya. Itu hanya tulang yang tidak dapat bergerak, tapi tulang rahang bawah itu bisa digerakkan oleh otot. Selanjutnya di sini ada tulang badan setelah kita ke kepala menuju ke badan. Nah, yang pertama itu di gambar ini ada tulang leher. Tulang leher. Nah, lihat di sini ya. Di sini ada tulang belakang. Ini tulang belakang ya. Tulang belakang. Kalian semua pasti ada tulang belakang dan tulang badan. Ini tulang badan ini semuanya nih. Ini tulang badan semuanya ya. Dan tulang selangka. Tulang selangka itu nih. Ini tulang selangka nih. Yang biasanya terlihat ya. Ini tulang selangka. Dan tulang bahu. Tulang bahu. Di sini tulang bahu. Ini tulang bahu. Tulang bahu itu ada tulang belikat, tulang selangka dan lain sebagainya. Ini tulang bahu. Dan selanjutnya ada tulang panggul. Tulang panggul ini tulang pinggul ya. Tulang panggul atau tulang pinggul yang ini. Dan selanjutnya kalian bisa baca semuanya di sini banyak keterangan tulang-tulangnya. Selanjutnya tulang lengan ataupun tulang pada tangan. Yang pertama tulang lengan atas yang ini ya. Tulang atas yang ini dan tulang pengumpil, lihat tulang pengumpil ini yang besar ini ya, tulang pengumpil, dan tulang hasta ini yang kecil, tulang hasta. Dan selanjutnya tulang pergelangan tangan yang ini, dan ini tulang telapak tangan dan tulang jari-jarinya. Kalian bisa baca ya selanjutnya. Dan perhatikan juga di gambarnya. Setelah ke tulang tangan, kita beralih ke tulang kaki. Nah, tulang kaki di sini yang pertama adalah tulang paha, yang panjangnya pertama ya. Yang paling atas ini tulang paha. Dan selanjutnya setelah tulang paha ada namanya tulang tempurung lutut ya. Tulang tempurung lutut yang biasa kita gerakkan. Ini tulang tempurung lutut. Dan selanjutnya tulang kering. Awas, tulang kering ini yang besar ini dan tulang betis yang kecilnya. Nah, dua ini ya. Dan selanjutnya tulang pergelangan kaki ataupun kita biasa bahasanya tulang kakeong. Nah, tulang pergelangan kaki ada di sini. Dan selanjutnya tulang telapak kaki dan tulang jari-jari kaki bisa kalian lihat untuk di sini ya. Baik. Selanjutnya. Nah, setelah kita membahas tentang tulang, kita akan beralih membahas tentang otot. Nah, di mana otot manusia adalah jaringan yang ada dalam tubuh sebagai alat gerak aktif yang menempel pada rangka atau tulang manusia. Jadi perlu dikoreksi ya. Sebelumnya pada kulit, namun pada bahasan ini yang benar adalah otot jaringan pada tubuh sebagai alat aktif yang menempel pada rangka atau tulang manusia. Bisa kalian nanti direvisi kembali. Dan selanjutnya fungsi otot. Nah, fungsi otot itu apa? Menggerakkan tulang, memompa jantung, dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Itu adalah fungsi dari otot tubuh. Ini menggerakkan tulang pada tangan, pada kaki, pada badan, itu dari otot. Ya. Dan otot juga menerima perintah dari otak nanti. Nah, itu ya fungsi menggerakkan yang memerintah
menggerakkan memerintahnya itu adalah otak. Apa jantung mengalirkan darah. Karakteristiknya ataupun ciri-ciri otot itu bisa memendek. Coba kalian lipat tangan kalian dan kalian panjangkan tangan kalian. Otot kalian itu bisa memendek ya, dan memanjang. Kalau pendek bahasanya itu namanya kontrabilitas itu pendek, ekstensibilitas memanjang, dan elastisitas itu menyesuaikan, bisa memendek dan bisa memanjang. Jadi coba kalian gerakkan tangan kalian memutar yang melipat, itu otot kalian bisa memendek dan memanjang ya. Mungkin kalau diluruskan tangan kalian ototnya biasa, tapi apabila kalian tekuk itu otot kalian bisa memanjang, kurangnya. Jadi tidak putus ya, walaupun badan kalian gerak bagaimanapun, otot itu tidak akan pernah putus karena di sini bisa mendek dan memanjang. Ataupun keduanya bisa elastis, bisa menyesuaikan. Nah, untuk otot juga di sini otot dibagi menjadi 3. Otot polos itu pada usus, peredaran darah, atau otot saluran kemih, yang dimana otot polos ini secara tidak sadar tidak menerima perintah dari otak, akan berjalan terus tanpa menerima perintah dari otak. Contohnya usus, apa kita bisa memerintah usus berhenti? Akan berhenti? Tidak. Jadi usus itu akan memproses ya, tulang-tulangnya proses dari makanan, jadi tidak perlu perintah dari otak kembali. Itu secara otomatis otot polos akan berjalan dengan dirinya sendiri tanpa perintah dari otak. Dan saja peredaran darah, apa kalian bisa memerintah pada otot untuk berhenti beredar? Tidak, karena di sini darah kalian terus bergerak tanpa perintah dari otak. Dan selanjutnya otot saluran kemih, dan dimana kalian kalau ingin kencing itu tidak diperintah. Kalau ingin kencing otomatis kalian biasanya kebelet ya. Dan selanjutnya otot lurik, yang dimana otot lurik ini otot sadar dari perintah otak. Biasanya otot lurik ini berada di alat gerak, misalkan tangan, kaki, kepala, badan, itu otot lurik. Otot lurik itu otot yang sadar dari perintah otak akan bekerja apabila diperintah. Kalau tidak ya kan diem. Otot kalian, tangan kalian, apabila tidak diperintah, kalian tidak menginginkan bergerak, tangan kalian tidak akan bergerak. Apabila kalian inginkan bergerak tangannya, nah itu namanya di situ terdapat otot lurik. Dan selanjutnya yang terakhir otot jantung, ya jelas terdapat pada jantung, di mana otot jantung ini akan terus bekerja terus menerus tanpa henti. Apa kalian bisa merintah jantung berhenti? Tidak bisa. Jadi otot jantung itu akan terus menerus memproses, tidak akan berhenti. Coba bayangkan kalau otot jantung kalian tidak berfungsi, nah jantung kalian akan berhenti, darah kalian tidak akan mengalir, dan kalian akan tidak bisa bergerak ataupun ya meninggal gitu ya. Nah, setelah kita bahas tentang otot, tentang tulang, kita akan membahas tentang kelainan ataupun penyakit pada tulang manusia. Ini pada tulang dulu ya. Nah, yang pertama ada fraktura. Fraktura ini patah tulang ya. Misalkan ada si A lari-lari, misalkan lari-lari jatuh, tak aja tulangnya bisa patah. Naudzubillah min dzalik. Itu namanya patah tulang, itu fraktura. Nah, selanjutnya ada polio, pengecilan tulang ataupun kelumpuhan. Biasanya ini dialami oleh anak balita yang tidak dapat imunisasi yang tepat dari rumah sakit ataupun dari puskesmas. Itu bisa saja mengakibatkan polio. Nanti kaki kalian, contoh kaki misalnya, naudzubillah min dzalik, kayak misalkan kaki si A misalkan nggak dapat imunisasi yang baik, bisa polio. Kakinya itu mengecil dan tidak bisa digerakkan nanti. Misalkan kaki sebelah besar, kaki sebelah kecil, dan tidak bisa digerakkan yang kecil, itu namanya polio. Dan selanjutnya penyakit pada tulang, osteoporosis ataupun kerapuhan tulang. Ini biasanya terjadi pada saat usia tua, yang dimana kerapuhan tulang ini, tulangnya rapuh, bisa mudah patah, sudah mudah retak. Nah, ini harus mengandung banyak minum kalsium agar perut kalian kuat ya, kalsium.
Apa aja minuman kalsium? Banyak. Ya. Nah, selanjutnya yaitu fisura. Fisura itu retak pada tulang. Ya. Pada patah, pada retak. Kalau patah tulang, fraktura. Kalau retak tulang, itu namanya fisura. Dan selanjutnya rematik. Rematik itu ya biasanya terjadi pada orang usia tua juga ya. Itu nyeri pada sendi lutut nih, kalian sendi nih, pergelangan lutut, sendi lutut, tempurung lutut ataupun siku-siku itu bisa sakit, itu namanya rematik ya, pada sendi-sendi tubuh. Dan selanjutnya kifosis. Kifosis itu tulang membungkuk. Makanya kalau kalian belajar, kalian tuh harus tegap, jalan harus tegap, karena kalau menunduk itu bisa terjadi kelainan tulang, nanti tulang kalian membungkuk ya, kan. Jadi kalau bisa belajar berjalan itu tulangnya tegap. Kebalikannya dari kifosis itu ada lordosis. Lordosis itu tulang busung, kebanyakan lihat ke atas, mungkin terlalu busung jadi otot, jadi tulang punggungnya itu ke belakang mendangap. Nah itu ya kebalikan dari kifosis. Dan selanjutnya ada skilosis. Skilosis itu punggung belok ke kiri atau kanan. Jadi kalau kalian duduk yang belajar itu yang tegak ya, jangan belok kiri belok kanan, takutnya terjadi kelainan tulang. Setelah kita membahas tentang kelainan tulang, kita akan bahas tentang kelainan otot. Yang pertama hipertrofi. Hipertrofi itu otot membesar karena banyak aktivitas, sering olahraga, sering mengangkat beban yang berat. Contohnya kayak aderai, kayak pelatih yang lain misalkan, atau pada besar itu. Nah itu dari hipertrofi karena otot sering digunakan hal yang berat untuk bekerja. Dan selanjutnya ada atrofi. Atrofi itu otot mengecil ya. Selain otot mengecil bisa lemah dan mungkin tidak bisa bergerak. Selanjutnya sakit pinggang, sakit kaku leher. Kaku leher karena kelainan pada otot leher ataupun terkilir ya. Terkilir itu biasanya kalian ada orang misalkan jatuh, nah terkilir itu biasanya ototnya besar kakinya. Mister juga dulu pernah terkilir, itu harus kalau dalam segi alternatif itu diurut ya. Selanjutnya tetanus. Tetanus itu penyakit ya, penyakit pada otot. Harus hati-hati nih yang tetanus, kakinya kotor, ada luka, kakinya kotor, nggak pakai sendal. Nah awas, takutnya menginjak sesuatu yang bisa menyebabkan penyakit, ataupun menginjak kaku yang karatan, awas terjadi tetanus. Selanjutnya kram otot, dan terakhir tortikolis. Nah, tortikolis ini biasanya disebut kita dengan salah bantal. Nah, awas ya, kalau tidur itu yang tegap, tidurnya jangan belok-belok kepalanya biar tidak terjadi kelainan otot.